Dengan ini saya nobatkan film terbaik tahun 2025 ini, 2025 maksudnya adalah Deng. Yo, balik lagi bersama gua di channel Absurd Dia. Mantap, mantap. Oke, jadi di video kali ini ya, video ketiga mungkin. Video kali ini kita bakal bahas film terbaru ya kan, film yang baru rilis di bioskop kemarin nih. Gua ada kesempatan menonton kemarin ya sebelum filmnya hilang gitu. Karena gue tadinya mau nonton hari Jumat gitu, tapi gak bisa, ketunda. Pas gua hari Sabtu, wah anjing udah hilang di bioskop ini. Akhirnya gue nonton di bioskop lain gitu, karena emang film-film kayak gini di bioskop Indonesia tuh sering hilang gitu. Bukan sering hilang sih, nggak cepet gitu, hilangnya cepet gitu, nggak bertahan lama cok. Jadi filmnya adalah One Battle After Another. Film ini disutradarai oleh PTA kan, Paul Thomas Anderson gitu. Film mantap nih sutradara ya, bagi kalian cinephile pasti tahu ini sutradara coy. Dia tuh karyanya udah banyak, Three Will Be Blood ya kalau nggak salah, terus Magnolia, The Master ya, masih banyak lah karya-karya dia yang masterpiece gitu. Dan film terbarunya ini bisa dimasukkan kategori masterpiece juga, gila. Kenapa bisa gue bilang masterpiece nih film, kita bakal bahas nanti, tapi kita bakal kasih dulu plot cerita simple film One Battle After Another. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang bernama Bob Ferguson yang diperani oleh Leonardo DiCaprio. Show, gila ini udah PTE tambah Leonardo, Absolute Cinema gitu, udah beres, udah kelar gitu, udah combo terbaik gitu. Jadi si Bob Ferguson ini adalah mantan revolusioner gitu ya, dari kelompok bernama Friends 75. Di awal tuh diceritain gitu, kelompok revolusioner ini melakukan berbagai aksi seperti menyerang penahanan imigran, itu sebagai unjuk rasa perlawanan terhadap negara yang tidak punya keadilan. Nah, si Bob Ferguson ini salah satu anggotanya, dan dia mempunyai pasangan bernama Perfidia. Di situ dia mulai gila-gilaan dengan pasangannya di awal, dari aksi terus sampai kejar-kejaran, sampai dia tuh lagi mau ledakin bom tapi ceweknya tuh sakne gitu, pengen bercinta sama si Bob Ferguson ini. Akhirnya mereka bercinta di lokasi bom yang mau diledakin itu. Jadi emang ini pasangan barbar, pasangan apa ya, pasangan merangsang. Nah, ada karakter lain, itu kita bisa sebut di film ini villainnya lah, penjahatnya lah, antagonisnya lah, sebagai kolonel bernama Steve Lukjo yang diperani oleh Sean Penn. Gila, ini aktingnya benar-benar kocak sih, benar-benar penulisan karakter Sean Penn ini kocak tapi ada karismanya gitu. Jadi menceritakan Sean Penn ini punya hubungan dengan pasangan si Bob Ferguson, si Perfidia tadi. Tidak lama dari situ kelompok revolusioner ini mengalami hal yang tragis gitu, dimana kelompok mereka itu hampir bubar dan hampir hancur, ditangkap-tangkapin oleh kolonel dan tentara karena ada salah satu anggota dari mereka yang berkhianat dan memberitahu kepada kolonel tempat-tempat anggota dari revolusioner ini. Tapi si Bob Ferguson ini sudah mempunyai anak bersama Perfidia, yang mengharuskan si Bob Ferguson ini melarikan diri dan memasukkan diri untuk menyelamatkan anaknya. Dia pun menjauhi kota dan memasukkan diri supaya aman dari kekacauan tersebut. Itu sinopsis ceritanya ya kan. Terus gua sinopsis sedikit lagi. Setelah 16 tahun silam, si Steve Lukjo ini masih punya dendam gitu. Tentara Sakne ini mempunyai dendam kepada si Bob Ferguson karena dendam masa lalunya yang belum tertuntaskan gitu. Akhirnya si Steve Lukjo ini mengancam dan menghantui si Bob Ferguson yang hidupnya sudah damai 16 tahun silam. Udah peace lah ibaratnya. Dan bersama anaknya yang sudah tumbuh 16 tahun, udah jago silat, tapi malah masalah dari masa lalu datang kembali. Itu guys. Nah, anak si Bob Ferguson ini yang sudah jago bela diri dan berumur 16 tahun itu bernama Willa. Dia diperlihatkan rambutnya ikal gitu, keriting kayak gini. Beda sih, beda. Dia lebih jibrak gitu rambutnya, dan karakter ini film debut pertamanya kalau nggak salah ya, setahu gua sih ya, koreksi kalau salah ya teman-teman, tapi setahu gua si Willa ini di sini menjadi debut pertamanya di film Paul Thomas Anderson. Oh gila sih, mantap, dia tuh kelahiran 2000 guys.
Jadi ya bisa dibilang sekarang tuh 25 tahun dia sudah main di film Paul Thomas Anderson dan film pertamanya gitu, mantap. Dan aktingnya juga ya boleh lah gitu, bagus gitu ya. Untuk debutnya ini akting yang sudah mantap banget gitu. Nah, BTW film ini tuh adaptasi dari novel gitu ya guys ya. Novel itu dari Thomas Pynchon ya, kalau nggak salah gimana bacanya, Thomas Pynchon gitu, yang berjudul Vineland. Itu bukunya itu diterbitkan pada tahun 1990 ya. Novelnya itu diterbitkan pada tahun segitu ya. Ya dari novel dan film kalau adaptasi ya pasti mirip, pasti sama. Tapi mungkin filmnya ini lebih dibalut dengan gaya yang lebih modern gitu. Filmnya itu nggak berfokus pada Bob Ferguson atau kolonelnya doang, tapi filmnya itu berbagi sudut pandang yang banyak, banyak layer di film ini. Tapi kita tuh nggak bakal pusing karena penulisannya yang benar-benar rapih gitu. Dia tahu kapan masukin karakter ini, kapan harus munculin karakter ini, kapan harus nemuin karakter ini. Benar-benar gokil penulisannya, cok. BTW ini yang nulis juga sutradaranya gitu. Penulisnya juga Paul Thomas Anderson, gila gokil emang. Lokasi syuting di filmnya itu luas banget gitu, padang pasir, perkotaan, sampai di jalan tol itu benar-benar luas gitu ya. Karena emang biaya produksinya mahal, kan pemilihan castingnya dari Leonardo, gila Leonardo DiCaprio bos, terus Sean Penn, 2 orang itu aja dibayar udah mahal banget gitu. Belum lagi lokasi syuting yang panjang, biaya produksi, jadi ya maklum saja ini film termahalnya Paul Thomas Anderson. Ya bahas acting yang solid sih dari para pemainnya ya. Leonardo tetap menjadi Leonardo ya, yang gila, gokil, pokoknya keren gitu. Apalagi pas dia marahin anak orang ketika si Willa ini mau pergi, kayak wah anjing gitu, actingnya bagus banget itu, kayak fuck man gitu, kayak ini udah dewa banget actingnya. God damn it, Viva la Revolutioner aja itu. Wah aja itu ngebuat kesan para penonton tuh kayak wah aja lucu, keren, tapi kayak gimana gitu. Terus ada Sean Penn gitu ya. Di sini tuh diceritakan karakter ini karakter kolonel yang mempunyai karisma tapi cabul. Iya coy, sumpah dia tuh kayak sakne gitu, bawa-bawa sakne anjing. Di awal juga dia ngelihat si Perfidia ini ngaceng gitu. Sumpah emang agak lain ini kolonel satu ini. Tapi menurut gua ini penulisan Sean Penn ini bagus sih. Maksudnya sebagai kolonel Steve Lukjauh, dia itu kan diperlihatkan kayak konyol. Tapi di sisi lain dia bisa bermain politik gitu, menghalalkan segala cara untuk menuntaskan misinya sendiri gitu ya kan. Sampai prajurit-prajurit itu nurut gitu, ngejar-ngejar si Willa. Padahal misi dia ke Meksiko itu diperintahkan bukan itu ya kan. Sampai akhirnya dia di ending itu kocak banget sih aja, kayak looknya itu kayak keren gitu kan, berdarah mukanya, tapi anjing kocak banget itu di ending sumpah. Kayak bangkit dari kubur anjing, ini bukan bangkit dari kubur, ini bangkit dari mobil kebalik. Jadi Steve Lukjauh ini di film ini kayak serem-serem tapi kocak gitu. Ibaratnya kayak absurd lah di film ini dia. Sinematografi film ini gak usah debat lah, apalagi di ending sampai lu lihat tuh jalan-jalan beliku begini, itu bagus banget no. Sumpah. Dimana kayak itu diperlihatkan di akhir, sinematografinya set dinamis banget kan. Itu kesannya tuh kayak beneran jalan asli gitu tuh, seolah-olah mata kita tuh ada di kamera itu, kayak oh apalagi kalian nonton di IMAX itu terasa nyata sih. Sampai ada di scene akhir juga ketika si antihero tadi ngejar si Willa, kan mobilnya begini, saya turunan, jadi kamera tuh shot jalanan yang ada turunan gitu, tapi yang dekatnya naik mobil dari jauh gitu kan, yang antihero tuh ngejar si Willa tuh udah di lengkungan bawah, set naik kamera begini dor gitu, anjing kaget gua sumpah. Itu tuh mobil gitu, kayak mobil gitu, itu cuma just mobil bro, mobil si Willa, tapi sinematografinya gokil gitu, bisa ngebuat penonton itu kayak gak menyangka mobilnya tuh bakal muncul dari situ, sehingga kesannya itu jadi kaget gitu ke penonton kaget, si yang ngejarnya tadi kaget gitu. Kaget semua, kaget si
Paul Thomas Anderson ini punya gaya tersendiri buat film-filmnya yang menurut gue suka banget gitu. Yaitu adalah scoring panjang setiap scene by scene-nya gitu. Contohnya kayak di film kemarin gitu, dimana ada aksi yang lagi tegang chaos, itu dikasih scoring yang panjang teng 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 teng, itu panjang banget scoring gitu. Terus ada momen-momen kayak klimaks sedih dan itu dikasih scoring yang lumayan panjang juga. Jadi emang ciri khas gaya film-film dia itu dikasih scoring yang panjang, dikasih scoring panjang sama dia. Terus gak lama dari itu dikasih momen hening. Nah, biasanya gitu tuh film-film Paul Thomas Anderson tuh biasanya gitu guys. Scoring di sini tuh bukan cuma sekedar ya udah munculin doang, tapi sebagai narasi filmnya, cok. Sumpah. Ini Johnny Greenwood emang kalau bikin scoring mantap gitu. Terus soundtracknya juga, pemilihan soundtrack di film One Battle After Another ini asik banget coy. Sampai ada Jackson 5, wah itu enak banget. American Girl, wah pokoknya asik banget ya kan. Yang ngebuat kalian bakal betah itu adalah scoring dan musiknya, ditambah lagi acting para pemainnya, ceritanya yang gila gitu ya kan, action yang dar sehingga ini bisa dinobatkan sebagai film terbaik gitu, calon film terbaik 2025. Pasti Oscar tahun 2025 ini ngeborong sih. Dan yang ngebuat gua cinta banget sama film PTE yang satu ini adalah tidak lain tidak bukan adalah chemistry antara ayah dan anak, yaitu Bob dan Willa gitu. Di sini diperlihatkan secara emosional bahwa si Bob ini adalah karakter figur ayah yang emang kikuk. Dia tuh kadang susah untuk mendidik anaknya dengan benar, bahkan dia tuh susah untuk mengkomunikasikan gitu agar dia tuh mempunyai hubungan yang baik dengan Willa. Di sisi lain, si Willa ini sering ngeberanting ayahnya, malahan si Willa yang ngeberanting ayahnya gitu. Dan itulah yang ngebuat faktor yang kuat di film ini, yang menjadi jantung emosional di film One Battle After Another gitu. Paul Thomas Anderson ini berhasil gitu mengatur hubungan antara Willa dan Bob supaya nggak menjadi subplot yang biasa atau motivasi yang biasa aja gitu. Dia tuh berhasil menekankan perasaan ketidakpastian, ketegangan, perlindungan, batin figur ayah dan anak yang kuat, bahkan sampai rasa kehilangan yang membuat penonton itu betah sampai akhir dan suka. Dinamika antara si Leonardo dan pemeran si Willa ini ya enak banget ditonton sampai akhir. Karena emang natural banget gitu antara si Bob Ferguson sebagai ayah, figur ayah di sini, terus si Willa sebagai anaknya gitu, natural banget. Ya kemarin tuh gue baca ya, mereka tuh ngebuat latar belakang gitu di luar film. Leonardo DiCaprio dengan pemeran si Willa ini ngebuat latar belakang di luar film kayak home life, shopping, terus main ya kan. Sehingga chemistry mereka itu terbangun dan karakterisasi antara ayah dan anaknya itu kerasa natural dan terbukti aja di film ini natural banget gitu. Dan yang buat gue suka nggak pakai pattern yang udah klise atau klasik gitu, dimana ayah yang kuat, anak yang lemah. Tapi di film ini tuh memperlihatkan bahwa ayahnya yang rapuh dan anaknya yang harus kuat bahkan sebelum umurnya dewasa gitu. Dan emang gokil ini film sih, bisa menjadi calon film terbaik gitu 2025 gitu. Ini di Oscar gue yakin gitu dia ngeborong, nggak ngeborong sih pasti, pokoknya 3-5 nominasi lah dia dapat. Karena sejauh ini film yang bakal dapat nominasi Oscar paling banyak ya menurut saya gitu ya paling One Battle After Another ini gitu. Selain itu paling Sinners ya yang belum kelihatan banyak sih gitu. Baru 2 ini aja gitu yang kelihatan kuat bakal dapat nominasi Oscar yang banyak. Kalau ditanya kekurangan film ini, aduh susah banget gitu nyari kekurangannya. Paling ada sih kekurangannya minim-minim, tapi kalau kita lihat gitu, kita terawang, kita bedah secara mata 4 gitu. Ini nggak ada sih kekurangannya, kayak susah banget gitu. Kekurangan yang fatal banget nggak ada sih di film ini. Almost perfect sih ini film coy. Dan bisa menjadi film terbaik tahun ini coy. Jadi menurut gue mungkin ini film paling mantap gitu ya untuk tahun ini. Dan gue bisa kasih rating buat filmnya mungkin 9,8/10 ya, belum bisa 10/10 tapi 9,8 maybe atau 9,5 ya, sekitar segitulah.
Jadi beruntunglah kalian yang sudah menonton film ini karena kayaknya sudah kelop gitu di bioskop-bioskop Indonesia udah nggak ada. Dan bagi kalian yang sudah menonton, bagaimana menurut kalian filmnya gitu? Apakah menurut kalian dewa banget filmnya? Apakah masterpiece? Apa menurut kalian B aja atau kurang gitu ya? Kalian bisa komentar di bawah. Ya, mungkin sekian saja dari gua. Terima kasih sudah menonton review asal ini. Jangan lupa like, subscribe, komen gitu ya kan. Ini bukan dislike ya, komen, maksudnya komen di bawah gitu. Yo guys, singkat saja dari saya. See you and goodbye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Damn.